Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Septriyanti Hanung, Pertalite CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021, Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang apa saja yang sudah saya dapatkan dari asynchronous learning hari ini tanggal 18 Agustus 2021. Mata pelatihan yang saya dapat hari ini yaitu Whole of Government, yang mana, eee, Whole of Government ini atau WOG itu berada di mata pelatihan di agenda ketiga, yaitu peran dan kedudukan ASN di Indonesia. Baik, berikut ini adalah, eee, tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu pendahuluan tentang WOG, konsep WOG, penerapan WOG, best practice WOG, serta penutup. Baik, jadi dewasa ini birokrasi di Indonesia itu dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan good governance dan mengubah prasangka buruk masyarakat tentang proses birokrasi yang terkesan lambat, lama, berbelit-belit, birokrasi panjang, pungutan liar, dan lain sebagainya. Agar menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, pemerintah terus berbenah diri dalam upaya memberikan pelayanan publik yang lebih efektif demi, terwujudnya sistem tata pemerintahan yang lebih baik. Di antaranya dengan menerapkan WOG atau Whole of Government yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan untuk berkolaborasi dan melayani permintaan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, jadi apa sih sebenarnya WOG itu? WOG, adalah sebuah mekanisme proses penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran, semua elemen dan sektor terkait itu dengan secara menyeluruh dan mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama ya. Jadi kita bisa lihat lembaga-lembaga pelayanan publik ini memiliki tujuan bersama untuk, mendapatkan, output yang lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan pelayanan publik ya. Caranya yaitu dengan pengembangan kebijakan, pengelolaan program, pemberian layanan. Jadi kembali lagi mengapa sebenarnya WOG itu penting untuk diterapkan. Yang pertama, adanya faktor internal dan eksternal serta adanya ancaman disintegrasi bangsa. Jika hal ini, tidak diterapkan ya. Faktor internal yaitu adanya ego sektoral akibat adanya desentralisasi. Jadi pemerintah memberikan, kebebasan untuk setiap sektornya menangani pelayanan publiknya sendiri. Hal ini yang menyebabkan, timbulnya ego-ego sektoral yang merasa sektornya lebih penting dan lebih baik daripada sektor lain. Selanjutnya, faktor eksternal ya, standar kebutuhan publik dan IT. Jadi, eee, kebutuhan akan adanya sumber daya yang disediakan pemerintah dari teknologi dan informasi itu semakin meningkat, yang jika tidak diakomodir tentu akan berakibat terhadap ancaman disintegrasi bangsa karena adanya perpecahan di, kalangan pemerintahan sebagai penyelenggara, pelayanan publik. Baik, selanjutnya penerapan WOG. Jadi, setelah kita menimbang betapa pentingnya whole of government ini untuk diwujudkan, maka sudah waktunya untuk WOG diterapkan. Dewasa ini juga pemerintah sudah melakukan banyak hal ya, terkait perbaikan-perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik, tapi mungkin di antara kita masih merasakan, kekurangan ya. Tapi
Kita harus optimis bahwa pemerintah bisa menangani masalah ini. Baik, selanjutnya best practice, di antaranya di negara Inggris. Itu ada praktek WOG accounts, yaitu integrasi sistem laporan keuangan di 5.500 organisasi publik. Ya, bisa kita bayangkan, organisasi publik yang begitu banyak bisa diintegrasikan sistem laporan keuangannya di satu account gitu. Jadi bisa kita bayangkan betapa mudahnya. Kemudian di Australia ada praktik APSC, Centrelink, COAG, Koalisi Sosial, yaitu adalah integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Yaitu juga ada di Amerika. Prakteknya bisa kita lihat pada keamanan nasional, ada juga di integrated portal mereka ya, di www.usa.gov. Ya, fokusnya pada isu keamanan nasional, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintah di semua tindakan. Oke, selanjutnya ada di Malaysia juga. Mereka sudah melakukan praktek WOG pada one day service, one day delivery, dan no wrong door. Wah, ini luar biasa ya. Jadi mungkin implementasinya bisa 1 hari, semua service yang kita butuhkan bisa selesai ya. Kita baca keterangannya, pemberian layanan yang lebih terintegrasi dan cepat, serta memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat harus diterima dan direspons segera. Walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda. Ya, ini juga sangat luar biasa ya. Terkadang pelayanan buruk yang menjadi pengalaman kita bersama adalah dilempar dari satu instansi ke instansi lain gitu. Jadi, membutuhkan waktu lebih, membutuhkan biaya lebih ya. Jadi dengan ada one day service ini, semua instansi yang dituju oleh pengguna layanan bisa melayani, kebutuhan dari, pengguna layanan. Ini sangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya ada implementasi WOG. Implementasi WOG ini lingkupnya sangat luas. Ada dalam lingkup penyelenggaraan negara, lingkup penyelenggaraan pemerintah negara, lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Ada juga implementasi WOG dari pegawai ASN dan pelayanan publik. Ada juga implementasi WOG dalam pelayanan publik di lingkungan administrasi pemerintahan. Oke, kita bahas yang berikutnya, yaitu asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Pada poin F, yaitu asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Jadi begitu WOG diimplementasikan, ada asas-asas yang harus, dipatuhi ya agar ini, bisa berjalan dengan lancar. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh aparatur negara. Jadi sudah ditetapkan ya asas-asasnya di dalam bentuk undang-undang tahun 1999. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua ada asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat ada asas proporsionalitas. Yang kelima ada asas profesionalitas. Maaf. Yang keenam ada asas keterbukaan. Yang ketujuh ada asas efisiensi, dan yang kedelapan asas efektivitas. Yang berikutnya kita bahas tentang dasar kebijakan pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini ada dasar hukum utamanya dalam penyelenggaraan kegiatan publik di Indonesia.
yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 2009. Jadi kembali lagi ya, pegawai ASN itu, merupakan unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Khusus tugas dan peran, dalam pelayanan publik ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang ASN, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hakikat dasar pelayanan publik itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar sudah, eee, tertuang ya, eee, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, pemerintah ini pada hakikatnya adalah pelayan publik, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Bisa tambahkan sedikit ya tentang praktik WOG. Jadi bukan tanpa hambatan, tapi praktek WOG juga memiliki tantangan. Yang pertama, ada kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Jadi ada yang lebih baik, ada yang juga, di bawahnya seperti itu. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadinya penggabungan SDM dengan kualifikasi berbeda ini akan menimbulkan, suatu hambatan ya. Berikutnya, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan gitu. Jadi masing-masing institusi dan lembaga itu pasti memiliki nilai budaya organisasinya sendiri. Jadi begitu terjadi kolaborasi atau penyatuan kelembagaan, tentu akan menjadi apa ya, suatu hambatan tertentu. Berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Jadi kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang sudah tersedia ya guna mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, sudah menjadi harapan kita semua agar WOG bisa diterapkan apalagi CPNS, calon pegawai negeri sipil ini adalah agent of change ya, agen-agen perubahan, di mana kita masuk dengan minim, eee, pengalaman, minim kepentingan gitu. Jadi harapannya bisa membawa angin segar perubahan terhadap instansi dan lembaga tempat kita bekerja. Baik, saya kira cukup dari saya, demikian, eee, pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.